Baiklah, perkenalkan nama saya Retno Widianti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Ekonomi semester 4A Manajemen Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang inflasi. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat video pada berikutnya. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian inflasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Dan pengertian lainnya, inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Dan ada beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi, diantaranya yang pertama yaitu indeks biaya hidup, yang kedua yaitu indeks harga perdagangan besar, yang ketiga yaitu GNP deflator. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini dibagi juga menjadi 4 kategori utama. Yang pertama yaitu inflasi rendah yang besarnya dari 10% per tahunnya. Yang kedua yaitu inflasi menengah yang besarnya dari 10% hingga 30% per tahunnya. Yang ketiga yaitu inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya dari 30 hingga 100% per tahunnya. Yang keempat yaitu inflasi tinggi, sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh kenaikan harga secara drastis hingga dicapai 4 digit, di atasnya 100% per tahunnya. Yang kedua yaitu inflasi berdasarkan sebabnya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu default inflasi, yang kedua yaitu cost push inflasi. Yang ketiga jenis inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan asalnya ini dibagi juga menjadi 2. Yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri, yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Teori inflasi yang pertama, teori kuantitas. Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi. Namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini mengatakan bahwa penyebab utama dari inflasi adalah pertambahan jumlah uang yang beredar, harapan masyarakat yang mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan teori inflasi yang kedua yaitu teori Casey. Teori Casey mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menarik karena menyoroti peran sistem distribusi pendapatan dalam proses inflasi dan menyarankan hubungan antara inflasi dan faktor-faktor non-ekonomis. Bahan makanan dalam negeri.
Saya di sini akan menjelaskan tentang biaya inflasi. Biaya inflasi yang pertama sering disebut dengan biaya kulit sepatu adalah istilah yang menyatakan bahwa bila inflasi sesuai dengan harapan, maka realitif penetapan suku bunga bank akan lebih besar dari tingkatan inflasi. Yang kedua, biaya inflasi yaitu biaya menu, yaitu biaya yang muncul karena perusahaan harus sering mengubah harga, dan itu berarti harus mencapai dan mengedarkan potologi baru. Yang ketiga yaitu biaya konflik dan kehilangan kesempatan. Bila perusahaan dengan sengaja tidak mau menggantikan katalogi baru, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan menjual harga dengan harga yang lama. Yang keempat yaitu biaya perusahaan peraturan atau perundang-undangan. Yang kelima yaitu biaya ketidaknyamanan hidup dan biaya inflasi yang tidak diharapkan. Dan sedangkan biaya inflasi yang tidak diharapkan itu dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi pendapatan antara debitor dengan kreditor. Yang kedua yaitu penurunan nilai uang pensiun. Yang selanjutnya jumlah pengaruh inflasi di masa pandemi 19 terhadap perekonomian Indonesia. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian suatu negara cukup besar. Karena itulah negara begitu takut tidak bisa mengendalikan lagi inflasi. Walaupun inflasi sempat naik di bulan Juli 2020, menunjukkan kita harus berupaya untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu jumlah inflasi tahun 2021 pada tingkat tahun kalender Januari sampai April 2021 besarnya mencapai 0,58% dan tingkat inflasi tahun 2021 diperkirakan akan meningkat hingga 3,12% secara tahunnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama yaitu dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua yaitu terganggunya stabilitas ekonomi. Yang ketiga yaitu dampak inflasi kreditor. Yang keempat yaitu dampak inflasi orang yang penghasilan tetap. Yang kelima yaitu dampak perekonomian nasional. Yang keenam yaitu dampak inflasi terhadap ekspor. Yang ketujuh yaitu dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Yang kedelapan yaitu dampak inflasi terhadap akualitas harga pokok.